Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, sumur Zam-Zam sudah ada, dan tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Namun, berkat Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam itu kembali terkuak keberadaannya. Selain itu, ada beberapa orang yang pernah menyelam dalam sumur Zam-Zam. Dan yang mereka temukan, sungguh luar biasa. Abdul Muthalib. Dikutip dari buku sejarah Ka'bah karya Ali Husni Al-Harbutli, sejumlah sejarawan berbeda pendapat mengenai hilangnya sumur Zam-Zam. Sebagian dari mereka menganggap, hilangnya sumur Zam-Zam disebabkan faktor geografis, yakni adanya banjir bandang yang melanda Mekah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi, sebagian besar sejarawan justru meyakini, hilangnya sumur Zam-Zam karena faktor kesengajaan. Ini didasarkan pada bukti adanya kisah pemimpin Mekah yang hidup jauh sebelum masa Abdul Muthalib, yaitu Madad bin Amru al-Jurhumi. Kala itu, dia terlibat peperangan dengan musuhnya, dan kalah. Karena kekalahan itu, dia menyadari akan diusir dari Mekah. Untuk mengantisipasi hal itu, maka Madad memutuskan untuk menutup sumur Zam-Zam. Dan mulai saat itu, penduduk Mekah selalu menggali sumur, karena persediaan air yang ada sangat sedikit. Pencarian sumur Zam-Zam ini berlangsung selama berabad-abad. Abdul Muthalib mempunyai tanggung jawab besar setelah pamannya dalam urusan Ka'bah seperti Sikayah dan Rifadah, yaitu memberi minum para jamaah haji yang diambil dari sumur-sumur di luar Mekah. Pada suatu hari, Mekah dilanda kekeringan yang mengharuskannya mencari solusi dari kekeringan tersebut sebelum para jamaah haji datang untuk melaksanakan haji. Suatu hari, Abdul Muthalib tidur di Hatim Ka'bah atau Hij Ismail. Dalam mimpi, seseorang menyuruhnya menggali, "Galilah Thaibah." Abdul Muthalib bertanya, apa Thaibah itu? Namun mimpi berlalu tanpa adanya jawaban. Keesokan harinya ketika Abdul Muthalib sedang tidur, orang tersebut datang kembali untuk kedua kalinya seraya berkata, "Galilah Biro." Abdul Muthalib masih tidak paham, ia menjawab, "Apa itu Biro?" Bukannya menjawab, orang itu malah pergi begitu saja. Lalu keesokan harinya, orang tersebut datang untuk ketiga kali dalam mimpinya. "Galilah Mahnunah." Abdul Muthalib kembali bertanya, "Apa itu Mahnunah?" Orang itu pergi lagi, tanpa memberi jawaban apapun. Barulah hari keempat, orang misterius tersebut datang di mimpinya dengan perintah yang jelas, "Galilah Zam-Zam." Namun demikian, kakek Rasul ini masih belum paham, ia pun bertanya kembali, "Apa itu Zam-Zam?" "Air yang tidak kering dan tidak meluap, engkau dapat memberi minum para jamaah haji dengannya. Letaknya di antara kotoran dan darah, di paruh gagak yang tuli, dan di sarang semut," jawab si misterius. Setelah mendapat tanda-tandanya, akhirnya dia bersama putra sulungnya, yang juga satu-satunya putranya pada saat itu, melakukan penggalian di lokasi Zam-Zam sekarang ini. Singkatnya, penggalian pada hari keempat, dinding sumur mulai nampak. Setelah beberapa kali penggalian, tingkat airnya dapat dicapai. Dia pun masuk, dan menemukan bahwa, di dalam sumur ada dua patung rusa emas, pedang, dan perisai. Atas keberhasilan ini, Abdul Muthalib berseru, "Allahu Akbar," dan berkata, "Inilah sumur Ismail." Orang-orang Quraisy pun mengerumuni Abdul Muthalib, dan mengatakan, karena sumur itu semula milik Ismail, maka ketika ditemukan kembali, sumur itu pun jadi milik seluruh suku. Abdul Muthalib menolak pendapat mereka, dengan mengatakan bahwa sumur itu merupakan karunia khusus dari Allah yang dianugerahkan kepada dirinya. Pada akhirnya, orang-orang Quraisy sepakat menyerahkan persoalan mereka kepada wanita arif dari suku Sa'ad di Syria. Setiap marga mengutus satu orang untuk mewakili marga bersangkutan. Abdul Muthalib bersama putranya dan beberapa sahabat berada dalam kafilah yang sama, namun Abdul Muthalib memiliki pemahaman dan persiapan tersendiri. Ketika perjalanan di tengah gurun, air yang dibawa Abdul Muthalib habis. Seluruh anggota kelompok lain tak mau berbagi air. Mereka nyaris mati. Abdul Muthalib menyarankan kelompoknya untuk menggali beberapa kuburan, agar kalau ada yang mati, maka tinggal menguburkannya saja. Dengan demikian, hanya satu orang saja yang matinya terakhir, dan yang tidak akan terkubur. Mereka pun menggali kuburan mereka sendiri. Kelompok lain cuma menonton saja. Pada hari kedua, Abdul Muthalib menasihati sahabat-sahabatnya bahwa menyerah kepada kematian tanpa melakukan upaya habis-habisan merupakan sikap pengecut.
Kemudian Abdul Muthalib menaiki untanya, dan untanya pun bangkit. Pada saat itulah, kaki unta menjejak-jejak bumi. Dan tiba-tiba, keluarlah air yang sejuk lagi sedap rasanya. Abdul Muthalib mengucapkan, Allahu Akbar. Para sahabatnya juga ikut mengucapkan, Allahu Akbar. Mereka pun lalu meregupnya untuk menghilangkan dahaga, lalu mengisi penuh wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Abdul Muthalib kemudian mengundang kelompok lawan untuk ikut mengisi wadah-wadah air mereka yang juga terbuat dari kulit. Sahabat-sahabat Abdul Muthalib merasa keberatan, namun Abdul Muthalib mengatakan, kalau kita berbuat seperti mereka, maka tak ada bedanya antara kita dan mereka. Seluruh kafilah pun mengerumuni sumber air itu. Mereka minum dan mengisi penuh wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Kemudian mereka berkata, wahai Abdul Muthalib, demi Allah, Allah telah menentukan antara kamu dan kami. Dia telah menganugerahkan kemenangan kepadamu. Demi Allah, kami tak akan pernah berselisih denganmu tentang Zam-Zam. Tuhan yang telah menciptakan sumber air ini di sini, di gurun ini, untukmu telah menganugerahkan Zam-Zam kepadamu. Maka sejak saat itu, Zam-Zam pun menjadi milik pribadi Abdul Muthalib.